satu film. Heeh. Mata saya berkeringat, Mas. Iya, emosi sedih masih ada. Emosi sedih Emosi masih marah ada. juga masih ada. Hanya saja jauh dari dulu ya. Dulu itu saya ketika emosi marah langsung jadi aksi marah. Oke, reaksi gitu ya. Ya, jadi langsung saya luapkan. Emosi sedih, langsung saya aksi sedih. Kalau sekarang cuma disadari Ya, aja. emosi tetap ada, manusiawi, Mas. Tetap muncul, ada emosi sedih, tetap ada emosi marah. Kalau nggak ada emosi sedih, nggak ada emosi marah, nggak ada emosi, wah, punggung saya sudah ada sayapnya, Mas. Saya jadi Oke. Ada nggak sih, Mas, real case keajaiban-keajaiban atau kemudian pada saat kita mengakses kekuatan saat sekarang ini gitu, perubahan-perubahan apa, transformasi apa yang dialami teman-temannya atau kliennya Mas Aji ketika kemudian sudah mengalami bahasanya apa ya, pencerahan atau apa, itu tuh gimana Mas, bisa di-share ke teman-teman? Biar makin semangat gitu. latihan kesadaran, jangan berharap hal yang fantastis sih, teman-teman. Oke. Sehingga selama ini ceritanya ya nggak ada yang fantastis. Nggak ada yang fantastis. Ya, jadi manusia biasa, menjalani hidup sehari-hari. Paling perubahannya ya tidur lebih nyenyak, gitu aja. Ayem tentrem gitu Mas ya. Tidur lebih nyenyak, nggak ada sesuatu yang terus bisa gini, menggelegar, fantastis gitu, nggak ada. Ya. Nggak ada. Makanya ada satu cerita gitu, cerita Zen ini, dia mengatakan kurang lebih begini, seorang murid tanya ke gurunya, setelah aku belajar ini nanti gimana gitu, apakah ada perubahan seperti apa, setelah belajar kesadaran, berlatih kesadaran, apakah hidupku jadi hebat, jadi keren. Gurunya bilang, kalau sebelumnya kamu kegiatan sehari-hari nyuci piring, nyapu, berkebun, setelah latihan kesadaran, ya kamu akan nyuci piring, nyapu, berkebun juga. Iya. Maka kalau di pembelajaran saya ya nggak ada cerita-cerita yang fantastis. Nggak menarik ya, teman-teman. Mengalami pencerahan saat nyuci piring gitu. Karena di momen ada yang mengklaim gitu ya, aku mengalami pencerahan. Aku yang mana gitu ya? Itu kan thinking mind. Thinking mind, ego selalu suka mengklaim. Entah mengklaim aku mengalami pencerahan, atau mengklaim aku nggak mengalami pencerahan. Mengklaim aku sudah pulih, itu ego. Itu tandanya justru malah belum pulih. Mengklaim aku belum pulih, itu juga ego. Berarti kalau ada guru spiritual yang dia selalu mendeklarasikan kepada murid-muridnya, aku mengalami pencerahan ketika ini, itu justru malah belum tercerahkan gitu ya? Saya tidak berkomentar. Benar ya. Oke. Ego lagi yang bermain. Bahkan di kalimat, ini contohnya saya aja ya, misalnya contoh seandainya saya mengklaim aku mengalami pencerahan. Aku kan, laki-laki aku. Ujung-ujungnya aku. Aku. Hati-hati. Ketika kita belajar, berlatih, menyadari ilusi di hidup ini, kita akan mengalami pencerahan. Tapi, kalau saya mengklaim aku mengalami pencerahan, berarti saya mengalami ilusi. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika saya menyadari, kita menyadari, berlatih menyadari, oh ini topeng ini, oh ini ilusi ini hanya sementara, ini hanya lelucon dan sebagainya. Ketika kita berlatih seperti itu, menyadari ilusi-ilusi di hidup ini, kita akan mengalami pencerahan. Tapi hati-hati, ketika kita mengklaim aku mengalami pencerahan, maka kita justru jatuh lagi dalam ilusi itu. Licin sekali ego kita. Oke.
Terus kalau apa ya, aku baca tadi, Mas Aji itu kan bikin pelatihan tentang sadar diri one day silent. Wah, itu konsepnya seperti apa? Yang ingin ditawarkan kepada sahabat-sahabat semua? Karena kehidupan modern ini kan penuh dengan distraksi, penuh dengan kebisingan kan, Mas. Lalu awal mulanya itu banyak temen yang berkeluh kesah lah, sambat sama saya, Ji, itu nggak punya ruang, nggak punya waktu, nggak punya tempat untuk bisa hening. Misalnya barangkali saya sebagai orang yang hidupnya nggak terlalu sibuk ya, terlalu slow hidup saya, nggak ada kerjaan yang terlalu gimana-gimana, saya cukup ada waktu luang untuk hening gitu, untuk doing nothing, untuk berlatih sadar. Nah karena itulah terus saya memberi wadah, memberi kesempatan, memberi ruang pada teman-teman bikin sesi ini. Buat teman-teman yang selama ini mungkin sebenarnya kepingin hening, kepingin merindukan bahkan, merindukan keheningan, merindukan untuk duduk diam gak ngapa-ngapain, merindukan istirahat. Nah sesi ini bisa jadi salah satu solusi gitu. Karena sesi ini kan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 8 jam, silent, diam, hening, tetap ada istirahatnya, tetap ada sholatnya, tetap ada makannya, ada coffee breaknya, tapi disarankan dilakukan dengan kesadaran, tetap diam, tetap hening. Jadi pada waktu makan pun tidak ngobrol sama peserta yang lain. Karena ya keheningan ini memulihkan batin kita. Ketika kita mulai menemui keheningan dengan meluangkan waktu untuk istirahat, nggak ngapa-ngapain, pejamkan mata, ngepoin diri kita sendiri. Selama ini kan ngepoin urusan rumah tangga orang lain kayaknya kan. Kali ini ngepoin pikiran perasaan kita sendiri. Oh pikiran ini sadari. Itu akan memulihkan batin kita. Itu sih Mas. Jadi Kalau hanya sebagai wadah untuk hening. Memulihkan batin kita, berarti kan ada pendaman-pendaman emosi negatif, luka-luka batin yang perlu dibereskan. Itu kalau yang didefinisikan sebagai luka batin itu apa sih Mas Aji? Dan cara ngeberesinya bagaimana? Kalau di psikologi itu salah satunya ada istilah ACEs, Adverse Childhood Experience atau Experiences kalau banyak. Yang berarti sederhananya adalah kejadian-kejadian di masa kecil, childhood di masa kecil yang nggak sesuai keinginan atau yang menyakitkan. Oke. Itu terjadi di masa kecil. Bisa juga terjadi pada waktu remaja. Bisa juga terjadi beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Kejadian yang itu cenderung dirasa agresif ke diri kita atau nggak sesuai keinginan kita. Kita kepinginnya begini, kita kepinginnya diginiin, tapi kok ternyata digituin. Oke. Itu melukai batin kita. Ya. Nah, kalau bicara soal pemulihan batin atau pemulihan trauma healing, itu banyak pendekatannya teman-teman. Banyak pendekatannya. Ya, cocok-cocokan, nggak bisa one fits for all, nggak bisa satu pendekatan paling benar, nggak bisa. Hanya saja yang selama ini saya pelajari adalah pendekatan kesadaran. Sehingga kalau bicara tentang jalan kesadaran ini gimana sih memulihkan batin? Pertama, kembali ke latihan dasar tadi. Nggak ada teknik metode yang ribet, nggak ada teknik metode rahasia. Sesimpel sadari nafas, be present. Jangkar di momen saat ini, di sini kini semakin kuat, maka tidak gampang hanyut terseret oleh ingatan masa lalu. Kejadian masa lalu kan udah nggak nyata sekarang ini kan. Kita membawa kejadian masa lalu berupa ingatan. Ya kan masa lalu itu kan masa sekarang yang udah berlalu gitu. Iya, benar sekali. Dan masa lalu itu kita bawa sampai sekarang dalam bentuk sasetan ingatan kan. Oke. Saset ya, saset gitu. Nah, dia akan terus seperti itu. Si thinking mind. Nah, supaya tidak hanya terseret oleh ingatan itu, jangkarkan diri di kesadaran present moment. Itulah di jalan kesadaran kita diajak atau dilatih begitu. Yang kedua,
dengan kita menyadari ingatan, emosi marah kita, emosi sebel, emosi sedih ditemui, momen kita menyadari ingatan, menyadari emosi itu, berarti kan ini kan Mas, berarti diri kita kan yang menyadari, bukan ingatan itu kan, bukan emosi itu. Kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan emosi. Kita adalah pihak yang menyadari. Kita adalah layarnya, kita adalah langitnya. Bukan awan, bukan isi film di layar itu. Oke. Dengan kesadaran seperti itu, ya berangsur pulih. Oke. Pas is pas, masa lalu, ya sudah berlalu. Sing wis ya wis. Apalagi Mas yang bisa dipulihkan? Duit nggak ya? Lebih ke relasi kita dengan uang. Oke. Saya lebih bukan bicara soal biar lebih cepat kaya atau mungkin apa, tapi lebih pondasi sebenarnya. Setiap kita perlu bertanya ke diri sendiri bagaimana relasi kita dengan uang. Nah, relasi kita dengan uang berkaitan dengan trauma masa lalu. Oke. Stay di aku sing tukang nyawang. Ya. Jadi kalau kemudian kita bisa berada di fase itu terus gitu, maka ya kita akan menemukan jalan terbebas dari semua kepedihan hidup gitu. Terakhir sedih kapan Mas Adi? Sedih dalam bentuk emosi berarti kan, bukan aksi ya. Belum lama ini saya nonton film ya. Sedih. Satu film. Mata saya berkeringat Mas. Iya, emosi sedih masih ada. Emosi marah juga masih ada. Hanya saja jauh dari dulu ya. Dulu itu saya ketika emosi marah langsung jadi aksi marah. Oke, reaksi gitu ya. Ya, jadi langsung saya luapkan. Emosi sedih, langsung saya aksi sedih. Kalau sekarang cuma disadari aja. Ya, emosi tetap ada, manusiawi Mas. Tetap muncul, ada emosi sedih, tetap ada emosi marah. Kalau nggak ada emosi sedih, nggak ada emosi marah, nggak ada emosi, punggung saya sudah ada sayapnya Mas. Saya jadi malaikat Mas. Saya masih manusia, tapi ya dengan berlatih kesadaran, saya hanya sadari emosi itu dan tidak terus-terusan segera dilampiaskan ke aksi. Tapi kalau diamnya Mas Aji yang sudah pro itu biasanya gimana? Di rumah itu apa? Apakah kemudian meditasi statis, pejamin mata, atau udah pokoknya sadari aja, terima aja, mau apa aja, gimana? Ada dua jalan. Jalan pertama adalah secara intensif, yang berarti ya meluangkan waktu khusus. 10 menit, 20 menit untuk meditasi, duduk diam, pejamkan mata, meditasi. Itu jalan intensif lah, jalan yang formal gitu. Jalan kedua adalah jalan informal. Ya, kapanpun, dimanapun, kita bisa menyisipkan jeda itu, berhenti sejenak. Ya, misal traffic light atau macet gitu tadi, pas perjalanan ke sini macet, ya udah, sadari saja, sadari nafas gitu. Jadi tidak harus meluangkan waktu intensif. Apalagi buat teman-teman yang mungkin baru awal ya berlatih, tidak perlu terlalu serius. Wah, berarti mulai besok aku harus ngeluangin waktu sejam. Wah, satu hari, setiap hari sejam. Nggak perlu gitu dulu, nggak perlu. Karena kadang biasanya kalau terlalu semangat gitu, malah terlalu lebay, malah jadinya malah nggak konsisten. Mending dicicil pelan-pelan aja, 1 menit, 2 menit di tengah-tengah kesibukan. Dan barangkali ada jalan ketiga sih. Jalan ketiga itu adalah keheningan itu nggak harus hening. Keheningan itu nggak harus hening. Bahkan di tengah kebisingan, di tengah kegiatan kita, di tengah kita ngomong, di tengah kesibukan kita, selalu ada keheningan di situ. Di dalam keramaian aku merasa sepi. Kira-kira. Kalau kita bawa ke konteks kalimat, keheningan itu ada ketika tidak ada kalimat. Itu pertama. Yang kedua adalah keheningan itu ada di antara kata. Yang ketiga, keheningan itu pun senantiasa ada di dalam kata itu, di dalam suara itu. Karena keheningan
selalu menjadi background setiap suara. Oke. Keheningan selalu menjadi Selalu background di menjadi setiap background suara. Oke. Tanpa ada keheningan, suara itu nggak ada. Iya sih Mas. Tanpa ada langit, awan nggak ada. Kok Tanpa jadi ada dia, nggak ada aku. Mas, sorry. Ya. Ketika kemudian menerapkan ya stay di kesadaran seperti ini, sama sebelumnya Mas, sorry Mas, apakah merasa lebih cerdas setelah menerapkan, atau memang sudah cerdas dari dulunya gitu kira-kira? Ide, intuisi, segala macam itu maksudku Mas. Berpengaruh nggak dengan kecerdasan si otak ini kira-kira? Mungkin relate dengan masa lalu saya ya. Saya lahir di keluarga seperti itu, masa lalu begitu, masa kecil seperti itu, ya tentu ada pengaruhnya. Kenapa kok saya belajar hal ini, kenapa kok saya menyelami hal ini. Terus kalau dikaitkan dengan kesadaran, ketika berlatih kesadaran akan cenderung diri kita membuka diri sehingga ilmu bisa lebih deras masuk ke kita. Karena kalau kita terus beroperasi di thinking mind, kita ingat thinking mind itu selalu soal knowing, selalu known, yang diketahui. Bukan unknown, tapi yang diketahui. Kita menggenggam erat yang kita ketahui. Kenceng banget. Nah, kita akan sulit untuk masuk ilmu baru kan. Ketika kesadaran kita bicara soal unknown, unknowable, tidak tahu. Nah, kita di dimensi kesadaran ini ya kita akan lebih membuka diri. Ruangnya menjadi lebih lapang untuk bisa belajar macam-macam. Manusia ini kan nggak takut akan ketidaktahuan. Kan banyak orang yang beranggapan gini, oh, kita ini manusia takut ya dengan ketidaktahuan gitu. Enggak. Mungkin takut, tapi ada yang lebih ditakutin. Kita manusia ini lebih takut kalau yang kita ketahui itu tidak benar. Jadi bukan takut akan yang tidak diketahui. Selama ini kan beranggapan gitu, manusia itu sangat takut dengan yang tidak diketahui. Enggak. Manusia itu sangat ketakutan akan yang dia ketahui itu ternyata nggak benar. Itulah kenapa terus kita jadi attach, menggenggam erat yang kita ketahui. Di konteks belajar ya kita jadi kenceng banget toh Mas. Kalau kita terlalu kenceng banget menggenggam yang kita ketahui. Oke. Jalan hidup seseorang kalau menurut Mas Aji sendiri itu bisa dipengaruhi oleh thinking mind tadi, atau pure ini adalah rancangan agung semesta. Artinya aku pengen minta secara paradigma dari Mas Aji kira-kira konsep takdir. Nah itu menurut Mas Aji gimana? Pripun? Ya. Ada aspek-aspek yang bisa kita ikut terlibat gitu, bisa. Kolaborasi. Iya, jadi ada jadi pemahaman saya adalah ada lingkaran yang lebar, lingkaran yang lebih besar, ada lingkaran yang lebih kecil. Atau dalam satu di hidup ini ada dua aspek gitu lah, dua bagian. Bukan berarti kita terus sama sekali jadi pasif ya udah ngikut aja gitu. Karena ada satu aspek yang memang kita bisa ikut bermain lah. Ikut mewarnai gitu ikut ya. Mewarnai. Ada kita perlu berusaha, kita perlu berupaya. Tapi dengan kesadaran berupayanya. Kan berbeda. Ya. Kembali lagi latihan kesadaran bukan berarti terus menghentikan upaya kita. Ya. Tetap berupaya tapi dengan kesadaran. Ditemani kesadaran. Kita perlu ada tetap bermain di aspek itu. Tapi sadari juga aspek yang lain bahwa
ada aspek lain yang memang kita, ya memang mau nggak mau, suka nggak suka, mesti mengalami. Tapi sebenarnya secara kacamata semesta gitu, sebenarnya gamenya di dalam hidup itu, Aji kamu tuh begini, Hendra begini, itu sudah ada. Nggak usah terlalu jauh di semesta Mas, tapi barangkali lebih ke keluarga ya, ini apa namanya, pewarisan keluarga. Kita kayak meneruskan, ditarik ke trauma tadi kan, ya luka batin orang tua kita diturunkan ke kita. Ya kita kan bagian dari kolektif itu gitu, bagian dari permainan semua ini kan. Jadi ya, kita tidak bisa terus langsung keluar dari alurnya. Oh iya. Karena iya. itu udah Iya juga ya. Kita udah terkondisi, batin kita sudah terkondisi. Mungkin kita sekedar bisa lah belok-belok dikit gitu ya. Kita tarik hal yang simpel Mas. Misal di depan ini ada es teh jeruk gitu. Lalu Mas Hendra misal milih apa? Ini bebas ya, free will, maksudnya saya beri kebebasan. Nggak saya paksa untuk memilih satu-satu. Tapi ada es teh, es jeruk. Mas Hendra milih mana? Es jeruk gitu. Es jeruk. Pilihan es jeruk ini nggak ada paksaan dari saya kan? Bebas nggak Mas? Oh ya? Iya. Belum tentu. Kalau kita runut, bisa jadi pilihan Mas Hendra ke es jeruk itu terpenjara masa lalu Mas Hendra. Karena barangkali masa kecil Mas Hendra sering bertemu dengan es jeruk. Masa remaja juga kalau jajan pasti es jeruk, sehingga sekarang ini memilih es jeruk. Pilihan kita yang seolah-olah bebas itu nggak sepenuhnya bebas, Mas. Iya. Bisa dipahami ya, Dona? Sebebas-bebasnya kita memilih. Oke. Sebebas-bebasnya kita memilih. Oh ya, itu benar bebas. Iya. Jadi kehendak bebas ada nggak sih sebenarnya? Nah, itu balik lagi ke situ. Nah, ini kan obrolannya bisa macam-macam ini ya kan. Iya, masih. Kita selalu terpenjara thinking mind. Oke. Misal ada tadi es teh jeruk dan aku pilih es teh gitu. Kenapa nggak milih es jeruk? Soalnya kan bebas. Tapi tanpa sadar aku terpenjara oleh thinking mindku, ingatan-ingatanku bahwa dulu betul. aku selalu minum teh. Ibuku selalu bikin teh. Aku selalu ngeliat teh. Sehingga sebebas-bebasnya pilihan kita, barangkali nggak bebas. Keren banget. Iya. Ya, dengan latihan kesadaran, mungkin dari tadi kalau bahasanya Mas Hendra ya bisa sedikit belok lah. Tapi rule-nya udah ada kayak kita nonton game itu kan. Bolanya nggak mungkin keluar dari layar gitu ya. Aspek yang kedua tadi, kita tidak bisa bermain di aspek kedua. Aspek pertama boleh ada hal yang bisa kita